Sekarang kita lagi ada di kebun Limbafan di dalam greenhouse yang luasnya berapa nih Pak ini? Meter? Ya, kurang lebih 700 meter lah. Jadi greenhouse ini menggunakan sistem rakit apung atau floating raft. Bisa dilihat teman-teman, ini mejanya menggunakan rakit apung. Ini mungkin pertama kali teman-teman lihat orang nanam stroberi di sistem rakit apung ya. Kurang lebih sudah ada nggak Pak ya yang mengaplikasikan sistem rakit apung stroberi? Kalau di sini kayaknya baru. Iya, kalau di kayaknya baru ini aja yang saya lihat sistem rakit apungnya. Nah, Pak Oyan, Ya. ini rakit apungnya lebar berapa sih Pak? Ini lebarnya 1,2 meter, panjangnya kurang lebih 6 meter. 1,25 meter. 1,2 meter, 120 cm dikali 600 cm. Tingginya berapa nih? Tingginya kira-kira 1 meter sampai 1 meter. Terus untuk kedalaman baknya? Kedalaman baknya kira-kira 15 cm. 15 cm. Terus yang digunakan ini terpal berapa sih? Perkusennya nih? Kan adalah terpal A12. A12 ya? Perkusennya? Tebal ya? Ini styrofoamnya tebalnya berapa nih? Nah, styrofoam 3 cm. Bal styrofoam 3 cm, terus density? Hard density. Hard density berapa? D20 ya? Ini 18 atau 17. D18 atau D20. Nah, sistem rakit apung ini menggunakan berapa pompa nih Pak Men? Ini kita menggunakan 2 pompa di ujung sana. Coba bisa dijelaskan sih Pak Yan, gimana sih proses sirkulasi pompanya itu dan kegunaan pompanya untuk apa sih sebenarnya Pak Yan? Ya, kita pakai 2 pompa Venturi ya di ujung sini, di pojok sini, kemudian di pojok sana. Jadi dia berlawanan. Ini perlawanannya. Ya, depannya berlawanan. Ini guys, bisa dilihat Pompanya, pompanya ya. pompa Venturi ya. Merah pompanya apa Pak? Ya, kalau merek pompa basing lah, terserah nanti teman-teman apa aja boleh. Cara perhitungan memakai pompa? Kalau cara perhitungan pompanya biasanya kalau menurut rumus yang diajarkan sebelumnya dari para suhu senior, dia harus bisa mensirkulasi 2 kali dari volume air dalam 1 jam. Kalau volume airnya 1000 ya minimal dia harus bisa mensirkulasi debit pompanya 2000. Gitu. Jadi dia bisa mensirkulasi air yang ada ini diputar dalam 1 jam selama 2 kali. Gitu. Itu guys, itu penjelasan dari Pak Wayan, ahli rakit apung di Bali ya. Pak Wayan ini sering buatkan rakit apung kepada hidroponik pemula biasanya. Jadi ini saya juga pertama kali loh guys. Ya, coba. Lihat gini. Coba diintip dulu nih. Baru pertama kali saya ngeliat. Saya dulu pernah udah nanam. Cuman belum pernah sampai berbuah begini. Nanam udah pernah di dataran rendah. Ini stroberi apa Pak Yan? Kurang tahu ya yang sampai Kok kebo ya? memang ini beda. Kita kan bisa lihat dari ini warna bunganya, yang ini putih. Ada yang bunga putih, ada yang bunga pink. Cuma saya kurang tahu namanya apa. Kalau yang bunganya putih ini dia lebih lembek teksturnya. Kalau yang bunganya pink dia lebih keras. Tekstur buahnya. Iya. Ya bisa dipegang-pegang gitu aja, dia lebih keras. Oke guys, itu penjelasan dari master rakit apung yang ada di Bali, Pak Wayan Senjaya. Mungkin kita nanti intip lagi sayuran apa aja yang ada di dalam ruangan ini. Oke, silakan ikutin. Kembali kita pertanyakan kepada masyarakat rakit apung nih, yang pengguna rakit apung, termasuk saya juga sering promosikan rakit apung dengan teman-teman. Pertanyaan dari netizen, kenapa di dataran rendah dan juga beberapa di dataran tinggi sayuran pada bening nih di bibir atau di mulut daun? Penyebab masalahnya apa Pak Oyan? Kalau yang burning itu apa namanya, dia kan agak kebakar ya, di ujung-ujungnya itu kebakar. Betul, agak kebakar. Ya, itu biasanya sih karena suhu. Karena suhu. Suhunya yang tinggi.
di apa namanya di mungkin di airnya juga kurang dingin, kemudian dia mempengaruhi untuk proses apa namanya penyerapan dari nutrisinya. Kemudian kalau di dataran rendah dia penyakitnya biasanya nggak akan seperti ini, beda. Dia ya penyakitnya yang burning tadi. Kalau di dataran tinggi penyakitnya biasanya yang dijamur seperti ini karena dia kelembabannya tinggi di dataran tinggi. Berarti kalau di dataran tinggi dia biasanya lembab gini, Ya, terus dia kebanyakan mayoritas penyakit busuk-busuk bintik-bintik ini ya. Ya. Terus kalau di dataran rendah itu kebanyakan burning karena proses penyerapan dari nutrisi Ya, itu karena bermasalah karena ya, suhunya ya, tinggi. ya, Gitu. ya. Suhu yang ideal untuk Biasanya penanaman hidroponik, mau Ya. sistem apa kayak itu, mau NFT, DFT, rakit apung, berapa biasanya Celcius? di bawah 30 derajat. Di bawah 30 derajat. Ya. Di bawah itu 28 bisa pokoknya, Ya, Bu. bisa. Lebih baik diperjelas. Yang ideal lebih baik Sekitar 22 sampai 30. 22 sampai 30 derajat Celcius, guys. Itu suhu ideal untuk start melakukan penanaman, melakukan penanaman sistem rakit apung. Itu suhu air. Karena kalau lebih tinggi dari itu akan menyebabkan permasalahan penyerapan nutrisi dari si tumbuhan tersebut. Ya. Begitu. Oke, guys. Suhu ruangan? Suhu ruangan, sekiranya kelembapan Pak Wayan, suhu yang ideal untuk ruangan. Kalau suhu untuk di ruangan tadi kan udah dibilang kalau kelembaban sekitar 75 sampai 85 RH-nya, RH-nya. humidity-nya. Kemudian Maksud Celciusnya, Celcius. kalau derajat Celciusnya ya yang pasti di antara 25 sampai 35 derajat Celcius. Oke, itu untuk suhu ruangan 25 sampai 35 derajat Celcius. Untuk kelembapan 75 RH-nya. Oke, guys. Oke, gimana sih? Bisa saya nyoba nggak? Harus pakai slop? Oh, ini untuk sterilisasi kita harus pakai, anggap aja pakai slop nih ya. Anggap aja pakai slop, jadi Buat tawang. ini namanya basil, terus proses pemanenan ini nggak langsung dicabut kan? Enggak. Jadi ini dipotong ya? Iya. Oh, segini ya? Banyak. Oke. Kenapa nggak pakai gunting, Mbak? Kenapa pakai pisau? Ya tadi kan yang pakai selada. Oh, karena pakai selada Biar ya? gampang pakai gunting. Iya. Oke. Terus ini nanti di Packing pakai daun. pakai daun. Ini jenis basil apa ya, Mbak? Mbak? Kurang tahu kan. Oke, jadi maunya juga kurang tahu ini karena basil itu banyak jenis ya. Ada Thai basil, ada basil Italian. purple basil, banyak pokoknya basil. Kemangi juga termasuk basil. Oke, makasih ya, Mbak ya. Iya. Oke, saya mau review sayur yang ditanam oleh Pak Wayan kebun Limba. Ini romaine ya. Romaine ini kalau nggak salah ini jenisnya Maximus. Ini jenis Maximus, ini butterhead lettuce, ini bibitnya RZ, ini red ya. Ini red, terus ada oak leaf. Ini oak leaf. Ini ada oak leaf, ini juga romaine, terus ada junction. Ada junction. Banyak kan sih oak leaf ya, oak leaf red. Oak leaf ini juga dikenal dengan nama Mondai loh. Ini Mondai. Terus butterhead lagi, romaine, Maximus ya. Nah ini olive, baby romaine, olive ya. Ini jenis little gem, baby romaine. Biasanya di barbecue enak. Ini butterhead, red, ini oak leaf. Nah ini stroberinya, mantap. Ini ada masuk sedikit, coba aja yang kurang dikit. Coba icip. Cok, mantap. Nice. Master, ini kita review dulu. Ini paling banyak kalau ditanyakan ini, betul nggak? Kenapa tanaman ini bisa layu? Begini. Pasti di akarnya bermasalah. Maksudnya akarnya bermasalah itu karena apa? Ya bisa karena bakteri, bisa karena jamur. Jadi guys ini kebanyakan kalau tanaman layu begini ini udah masuk fusarium loh, jamur loh. Jadi bisa terbawa dari udara, bisa dari air juga bisa. Ini padahal dingin airnya. Ini bisa lihat akarnya udah coklat ya. Ini salah satu membuktikan bahwa
ada bakteri di dalam akar, jadi pembusukan akar. Ini bukan karena airnya panas ini Pak ya. Ini betul-betul nih karena bakteri ini. Ini kalau sudah layu pasti bakteri di sini. Kalau di dataran rendah, layu itu masih berpikir suhunya panas. Tapi kalau di ketinggian 1050 ini udah layu begini udah fusarium. Nah, ini menular loh. Ini sebenarnya pelan-pelan nanti temennya kena ini. Apalagi ini kalau dicabut dipindah ke bak yang lain. Waduh, itu berbahaya, jangan. Jadi gimana Pak Wayan prosesnya penyelamatan tanaman kalau sudah begini? Kalau sudah gini ya harus dicabut ganti baru. Oke guys. Lem biru ya? Jadi kalau sudah begini ya harus dicabut ganti baru, lakukan sterilisasi, baru tanam ulang. Seperti itu aja. Karena bakteri ini, virus ini kayak virus, memang kayak corona dia, nggak terlihat dari mana datangnya, yang diserang apanya, penyembuhannya nggak ada, obatnya belum ada. Cuman kita bisa melakukan sterilisasi dari ruangan maupun air baku yang kita pakai. Oke? Saya baru ngomong.